Hai, sebelum ke ceritanya klik like, subscribe, dan jangan lupa bagikan ke sosial media kamu ya, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 21. Kami mengulur waktu charter setelah mengucapkan salam perpisahan kepada Zia di piramida besar. Aku mengira aku tidak akan bisa lebih sedih lagi. Ternyata, aku salah. Saat berdiri di dermaga danau api, aku merasa tak ada bedanya bila aku terjun ke dalam lava. Ini tidak adil. Kami sudah sampai sejauh ini dan mempertaruhkan begitu banyak hal hanya untuk dikalahkan oleh batas waktu. Game over. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa membawa kembali? Itu mustahil. Charter, ini bukan permainan, suara Horus berkata di dalam kepalaku. Ini memang seharusnya tidak mungkin. Kau harus terus melanjutkan. Aku tidak mengerti mengapa harus begitu. Gerbang rumah ke-8 sudah tertutup. Menshikov telah berlayar meninggalkan kami. Mungkin dari awal memang itulah rencananya. Dia membiarkan kami membangunkan Ra hanya sebagian sehingga Dewa Matahari itu tetap tua dan lemah. Kemudian, Menshikov akan meninggalkan kami terperangkap di Duat sementara dia menggunakan entah sihir jahat apa yang dia rencanakan untuk membebaskan Apophis. Ketika fajar tiba, tidak akan ada matahari terbit, Ra tidak akan kembali. Sebagai gantinya, Apophis akan bangkit dan menghancurkan peradaban. Teman-teman kami akan bertempur semalaman di rumah Brooklyn dengan sia-sia. 24 jam dari sekarang, ketika kami akhirnya berhasil meninggalkan Duat, kami akan mendapati dunia berupa tanah kosong beku yang gelap, dikuasai oleh kekacauan. Segala yang kami sayangi telah hilang. Kemudian, Apophis dapat menelan Ra dan menyempurnakan kemenangannya. Mengapa kami harus terus maju setelah kalah dalam pertempuran? Seorang jenderal tidak akan pernah menunjukkan keputusasaan, kata Horus. Dia menanamkan kepercayaan diri kepada pasukannya. Dia memimpin mereka untuk maju, bahkan ke ambang maut. Kau memang tuan ceria, pikirku. Siapa yang mengundangmu masuk kembali ke kepalaku? Namun, meski Horus menjengkelkan, dia ada benarnya. Sadie pernah bicara mengenai harapan tentang meyakini bahwa kami bisa menciptakan Maat dari kekacauan, bahkan jika itu terlihat mustahil. Mungkin hanya itu yang dapat kami lakukan, terus berusaha, terus meyakini kami dapat menyelamatkan sesuatu dari malapetaka ini. Amos, Zia, Walt, Jas, Bast, dan murid-murid kami yang masih kecil, semuanya mengandalkan kami. Jika teman-teman kami masih hidup, aku tidak boleh menyerah. Aku berutang lebih banyak kepada mereka. Tawaret mengawal kami ke kapal matahari, sementara beberapa syaktinya menjunjung Ra ke kapal. Bes, maafkan aku, katanya. Andai aku bisa berbuat lebih banyak. Bukan salahmu. Bes mengulurkan tangan seolah dia ingin bersalaman, tetapi ketika jari jemari mereka bersentuhan, Bes menggenggam erat tangan Tawaret. Tawaret, kau tak pernah berbuat salah. Tawaret terisak. Oh, Bes. Wih. Ra memotong saat para syakti menaruhnya di kapal. Bertemu zebra? Wih. Bes berdeham. Tawaret melepaskan tangan Bes. Kau harus pergi. Barangkali Aaru bisa memberikan jawaban. Aaru? Tanyaku. Siapa itu? Tawaret tidak benar-benar tersenyum, tetapi matanya melunak penuh kelembutan. Bukan, siapa, manis. Di mana? Itu adalah rumah ke-7. Sampaikan salamku kepada ayahmu. Semangatku terangkat sedikit. Ayah ada di sana? Semoga beruntung, Charter dan Sadie. Tawaret mengecup pipi kami berdua, yang rasanya seperti diserempet oleh orang gendut yang ramah, berbulu, dan agak basah. Sang Dewi menatap Bes, dan aku yakin Tawaret sudah akan menangis. Kemudian, Tawaret berbalik dan berjalan cepat-cepat, para syakti mengikuti di belakangnya. Walet sakit, kata Ra sambil merenung. Di latar belakangi kata-kata bijak dewa itu, kami menaiki kapal. Para awak cahaya mengoperasikan dayung, dan kapal matahari bergerak menjauhi dermaga. Makan. Ra mulai mengunyah seutas tali tambang. Tidak, kau tidak boleh makan itu, orang tua menyebalkan, Sadie mengomel. Nak. Kata Bes. Mungkin sebaiknya kau tidak menyebut Raja para Dewa sebagai orang tua menyebalkan. Ya, dia memang menyebalkan, kata Sadie. Ayo, Ra. Masuklah ke tenda. Aku ingin melihat sesuatu. Tidak mau tenda, gumam Ra.
Zebra. Sadie berusaha mencengkeram tangan Ra, tetapi dia menjauh dari Sadie dan menjulurkan lidah. Akhirnya, Sadie mengambil kait si Fir'aun dari ikat pinggangku, tanpa meminta izin, tentu saja, dan mengayun-ayunkannya seperti sebatang tulang untuk anjing. Mau kait, Ra? Kait yang bagus dan enak? Ra berusaha meraihnya dengan lemah. Sadie mundur dan akhirnya berhasil membujuk Ra memasuki pavilion. Begitu Ra mencapai panggung yang kosong, segumpal cahaya terang membuncah di sekitarnya, benar-benar membuatku silau. Charter, lihat. Pekik Sadie. Andai aku bisa melihat. Ku kedip-kedipkan mata hingga bintik-bintik kuning di mataku menghilang. Di atas panggung, berdirilah sebuah kursi yang seolah terbuat dari emas cair. Singgasana api, dengan ukiran hieroglif-hieroglif yang bersinar putih. Singgasana itu terlihat persis seperti yang digambarkan Sadie dalam penglihatannya, tetapi dalam kehidupan nyata, itu adalah perabot paling indah sekaligus menakutkan yang pernah kulihat. Awak-awak cahaya mendengung di sekitarnya dengan penuh semangat, lebih terang daripada biasanya. Ra tidak tampak menyadari keberadaan kursi itu, atau peduli. Seragam rumah sakitnya telah berubah menjadi jubah kebesaran dengan hiasan leher emas, tetapi dia masih kelihatan seperti pria tua keriput yang sama. Silakan duduk, kata Sadie kepadanya. Tidak mau kursi, gumamnya. Itu kalimat yang hampir sempurna, ujarku. Mungkin ini pertanda baik? Zebra. Ra merenggut kait dari tangan Sadie dan berjalan terpincang-pincang melintasi geladak sambil berteriak wii. Wii. Yang mulia Ra. Bes berseru. Hati-hati. Aku mempertimbangkan untuk merobohkan Dewa Matahari sebelum dia terjatuh dari kapal, tetapi aku tidak tahu bagaimana awak kapal akan bereaksi terhadap itu. Kemudian, Ra memecahkan masalah kami. Dia menabrak tiang kapal dan ambruk ke geladak. Kami semua bergegas menghampiri, tetapi Dewa Tua itu tampaknya hanya sedikit pusing. Dia meneteskan liur dan bergumam saat kami menyeretnya kembali ke dalam pavilion dan mendudukkannya di atas singgasana. Itu sulit, karena singgasana itu memancarkan panas sekitar 1000 derajat, dan aku tidak ingin terbakar lagi, tetapi panas itu tampaknya tidak mengganggu Ra. Kami melangkah mundur dan menatap Raja para Dewa itu, terkulai di kursinya sambil mendengkur dan memeluk kaitnya seperti boneka beruang. Kuletakkan cambuk perang di pangkuannya, berharap itu bisa mengubah sesuatu mungkin melengkapi kekuatannya atau apa. Tidak terjadi keberuntungan semacam itu. Walet sakit, gumam Ra. Lihatlah, kata Sadie dengan pahit. Ra yang agung. Bes melemparkan tatapan marah kepada Sadie. Benar, nak. Ejek saja. Kami para dewa memang senang sekali ditertawai manusia. Raut wajah Sadie melunak. Maaf, Bes. Aku tidak bermaksud terserah. Bes berjalan cepat-cepat menuju haluan kapal. Sadie memandangku dengan tatapan memohon. Sungguh, aku tidak dia hanya stres, aku menghiburnya. Seperti kita. Semua akan baik-baik saja. Sadie mengusap sebutir air mata dari pipinya. Dunia akan berakhir, kita terjebak di duat, dan kau berpikir semua akan baik-baik saja. Kita akan bertemu ayah. Aku berusaha terdengar penuh percaya diri, meskipun aku tidak merasa seperti itu. Seorang jenderal tidak pernah menunjukkan keputusasaan. Dia akan membantu kita. Kami berlayar melewati danau api sampai kedua tepian sungai menyempit dan arus yang menyala-nyala kembali berubah menjadi air. Pijar danau memudar di belakang kami. Sungai berubah menjadi lebih deras, dan aku tahu kami telah memasuki rumah kelima. Aku berpikir mengenai ayah, dan apakah dia benar-benar mampu membantu kami. Beberapa bulan terakhir, dia bersikap ganjil, pendiam. Kurasa hal itu seharusnya tidak mengejutkanku karena dia sekarang adalah penguasa dunia bawah. Mungkin penerimaan sinyal telepon seluler tidak bagus di bawah sini. Tetap saja, pikiran akan bertemu dengannya pada momen kekalahan terbesarku membuatku gugup. Meskipun sungai itu gelap, singgasana api nyaris terlalu terang untuk dilihat. Kapal kami memancarkan cahaya hangat ke sepanjang tepian sungai. Di kedua tepi sungai, desa-desa hantu muncul dari kegelapan. Jiwa-jiwa yang tersesat berlari ke tepi sungai untuk menyaksikan kami lewat. Setelah beribu tahun di dalam kegelapan, mereka tampak terkesima melihat Dewa Matahari. Banyak di antara mereka berusaha memekik senang, tetapi mulut mereka tidak mengeluarkan suara.
Yang lain mengulurkan kedua tangan ke arah Ra. Mereka tersenyum saat bermandikan cahaya hangat Ra. Wujud mereka memadat. Warna kembali pada wajah dan pakaian mereka. Saat mereka menghilang di belakang kami dalam kegelapan, bayangan wajah mereka yang penuh terima kasih dan tangan-tangan yang terulur tertinggal dalam benakku. Entah bagaimana, itu membuatku merasa lebih baik. Setidaknya, kami memperlihatkan matahari kepada mereka untuk terakhir kalinya sebelum kekacauan membinasakan dunia. Aku bertanya-tanya apakah Amos dan teman-teman kami masih hidup, mempertahankan rumah Brooklyn dari pasukan penyerang Vlad Menshikov dan menunggu kemunculan kami. Aku berharap dapat bertemu Zia lagi, walaupun hanya untuk meminta maaf karena telah mengecewakannya. Rumah kelima dan keenam terlewati dengan cepat, meskipun aku tidak yakin berapa lama waktu sebenarnya sudah berlalu. Kami melihat perkampungan-perkampungan hantu lagi, tepian-tepian sungai yang terdiri dari tulang belulang, gua-gua tempat ba bersayap melayang ke sana kemari dengan bingung, menabrak dinding dan mengerumuni kapal matahari seperti rayap mengitari lampu teras. Kami menghindari beberapa riam deras yang menakutkan, meskipun awak cahaya yang berkilauan itu membuatnya tampak mudah dilewati. Beberapa kali monster seperti naga muncul dari dalam sungai, tetapi Bess berteriak "Bo!" Dan para monster itu merengek lalu terbenam kembali ke bawah air. Ra tidur terus selama itu, mendengkur sesekali di atas singgasananya yang menyala-nyala. Akhirnya arus melambat dan sungai melebar. Permukaan air berubah menjadi setenang coklat leleh. Kapal matahari memasuki sebuah gua baru yang langit-langitnya bersinar, penuh kristal berwarna biru, memantulkan cahaya Ra sehingga terlihat seperti matahari sungguhan yang tengah melintasi langit biru nan cemerlang. Alang-alang payo dan pohon-pohon palem menghiasi tepian sungai. Nun jauh di sana, pondok-pondok bata jemur berwarna putih yang tampak nyaman tersebar di bebukitan hijau yang bergelombang. Sekawanan angsa terbang di atas kepala kami. Udara dipenuhi wangi melati dan roti yang baru dipanggang. Seluruh tubuhku terasa santai seperti perasaan yang mungkin muncul seusai perjalanan panjang ketika kita berjalan memasuki rumah dan akhirnya bisa merebahkan diri ke tempat tidur. "Aaru," Bess mengumumkan. Dia tidak terdengar segalak tadi lagi. Garis-garis kekhawatiran di wajahnya memudar. "Alam baka Mesir. Rumah ketujuh. Kurasa kalian menyebutnya surga." "Bukannya aku mengeluh," kata Sadie. "Ini jauh lebih menyenangkan daripada Sani Acres, dan setidaknya aku mencium aroma makanan yang layak." "Tapi, apakah ini berarti kita sudah mati?" Bess menggeleng. "Ini bagian tetap dari rute Ra tiap malam tempat pemberhentiannya, kurasa demikian kalian menyebutnya. Dia akan bersantai sejenak bersama tuan rumah, makan, minum, dan beristirahat sebelum rentang terakhir perjalanannya, yang paling berbahaya." "Tuan rumah?" Aku bertanya, meski aku cukup yakin siapa yang dimaksud Bess. Kapal kami berbelok ke arah sebuah dermaga, tempat seorang lelaki dan seorang wanita berdiri menunggu kami. Ayah mengenakan setelan coklatnya yang biasa. Kulitnya bersinar kebiruan. Ibu berpendar-pendar putih selayaknya hantu, kakinya tidak benar-benar menyentuh papan dermaga. "Tentu saja," sahut Bess. "Ini adalah rumah Osiris." "Sadie, Charter." Ayah menarik kami ke dalam pelukan seakan kami masih kecil, tetapi tidak satu pun di antara kami memprotes. Dia terasa kokoh dan seperti manusia, sangat menyerupai dirinya yang dulu sehingga aku harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadku agar tidak menangis. Janggutnya dipangkas rapi. Kepalanya yang botak berkilat-kilat. Bahkan, aroma minyak wanginya sama, minyak batu ambar. Dia meletakkan tangan di atas bahu kami dan mengamati kami, kedua matanya berbinar-binar. Aku hampir percaya dia masih manusia biasa, tetapi jika mengamati dengan lebih cermat, aku bisa melihat lapisan lain pada penampilannya, seperti gambar berlapis yang kabur, lelaki berkulit biru dalam jubah putih dan mahkota Firaun. Di seputar lehernya, terdapat jimat jet, simbol Osiris. "Ayah," aku berkata. "Kami gagal." "SSST," ujarnya. "Tidak usah membahas itu. Ini saatnya beristirahat dan menyegarkan diri." Ibu tersenyum. "Selama ini, kami mengawasi perkembangan kalian. Kalian berdua begitu berani." Melihat ibu jauh lebih sulit daripada melihat ayah. Aku tak bisa memeluk ibu karena dia tidak memiliki substansi fisik, dan ketika dia menyentuh wajahku, rasanya tidak lebih dari sekadar embusan angin yang hangat.
Ibu terlihat persis seperti yang kuingat, rambut pirangnya tergerai lepas di sekitar bahu, kedua mata birunya sangat hidup tetapi kini dia hanyalah arwah. Gaun putihnya tampak seolah ditenun dari kabut. Jika aku menatapnya langsung, ibu tampak lebur dalam cahaya kapal matahari. Aku sangat bangga kepada kalian berdua, kata ibu. Ayo, kami sudah menyiapkan sebuah pesta. Aku masih linglung saat mereka membimbing kami ke daratan. Bess mengambil alih tanggung jawab membawa Dewa Matahari, yang tampak berada dalam suasana hati yang baik setelah menubruk tiang kapal dan tidur sebentar. Ra melemparkan senyum ompong kepada semua orang dan berkata, "Oh, bagus. Pesta? Zebra?" Pelayan-pelayan hantu berpakaian Mesir kuno mengantar kami menuju sebuah paviliun luar ruangan yang tepiannya dihiasi patung-patung dewa seukuran manusia. Kami menyeberangi sebuah titian di atas parit penuh buaya albino, yang membuatku teringat Philip dari Makedonia, dan apa yang mungkin tengah terjadi di rumah Brooklyn. Kemudian, aku melangkah memasuki paviliun, dan mulutku ternganga lebar. Jamuan makan besar-besaran terhampar di sebuah meja panjang yang terbuat dari kayu mahoni, meja makan lama kami di rumah liter A. Aku bahkan bisa melihat takikan yang kubuat pada kayunya dengan pisau Swiss pertamaku, satu-satunya momen ketika ayah benar-benar marah kepadaku sepanjang ingatanku. Kursi-kursinya terbuat dari baja tahan karat dengan dudukan kulit, persis seperti yang kuingat, dan ketika aku menatap keluar, pemandangannya berpendar bergantian, kadang bukit-bukit berumput dan langit biru berkilauan alam baka itu, kadang dinding putih dan jendela-jendela kaca besar rumah lama kami. "Oh," kata Sadie dengan suara lirih. Kedua matanya terpaku ke bagian tengah meja. Di antara piring-piring saji berisi pizza, bermangkuk-mangkuk buah stroberi bersalut gula, dan segala jenis makanan yang dapat kau bayangkan, terdapat sebuah kue es krim berwarna putih biru, persis sama dengan yang kami ledakan pada ulang tahun ke-6 Sadie. "Kuharap kau tidak keberatan," ibu berkata. "Menurutku, sayang sekali kau tidak sempat mencicipinya. Selamat ulang tahun, Sadie. Silakan duduk." Ayah mentangkan kedua tangannya. "Bess, sobat lama, maukah kau menempatkan yang mulia Ra di ujung meja?" Aku mulai duduk di kursi yang terjauh dari Ra karena aku tidak mau dia membasahiku dengan air liur saat dia mengunyah makanannya, tetapi ibu berkata, "Oh, bukan di sana, sayang. Duduklah di sebelahku. Kursi itu untuk tamu yang lain." Dia mengucapkan 3 kata terakhir seolah kata-kata itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Aku menatap ke sekeliling meja. Ada 7 kursi padahal kami hanya ber-6. "Siapa lagi yang akan datang? Anubis?" tanya Sadie penuh harap. Ayah terkekeh. "Bukan Anubis, meski aku yakin dia akan ke sini kalau bisa." Sadie duduk dengan lunglai seolah ada yang telah mengeluarkan seluruh udara dari dalam tubuhnya. "Ya, Sadie, kau memang sejelas itu. Kalau begitu, dia di mana?" tanya Sadie. Ayah bimbang, cukup lama bagiku untuk merasakan ketidaknyamanannya. "Jauh. Mari kita makan, oke?" Aku duduk dan menerima irisan kue ulang tahun dari seorang pelayan hantu. "Kau pasti tidak mengira aku kelaparan, mengingat dunia akan berakhir dan misi kami gagal." Saat duduk di dunia orang mati di depan meja makan masa laluku bersama hantu ibuku di sebelahku sementara ayahku berwarna seperti buah blueberry. Akan tetapi, perutku tidak peduli soal itu. Perutku memberitahu bahwa aku masih hidup, dan aku membutuhkan makanan. Itu kue coklat dengan es krim vanila. Rasanya enak sekali. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah menghabiskan bagianku dan tengah mengisi piringku dengan pizza pepperoni. Patung-patung dewa berdiri di belakang kami, Horus, Isis, Hot, Sobek, semua memandang tanpa suara saat kami bersantap. Di luar paviliun, tanah aru terhampar seolah gua itu tidak berbatas padang rumput dan perbukitan hijau, kawanan ternak yang gemuk-gemuk, ladang-ladang padi, kebun-kebun penuh pohon kurma. Aliran sungai membelah rawa menjadi kumpulan pulau kecil, persis seperti delta sungai Nil, dengan perkampungan-perkampungan bak lukisan untuk para arwah yang terberkahi. Kapal-kapal layar meluncuri sungai. "Seperti inilah tempat ini di mata orang-orang Mesir kuno," kata ayah, seolah membaca pikiranku. "Tapi, tiap-tiap jiwa melihat Aru secara agak berbeda. Seperti rumah kita di liter A." Tanyaku. "Keluarga kita kembali mengelilingi sebuah meja makan? Apakah ini nyata?" Mata ayah berubah sedih, seperti dulu setiap kali aku bertanya mengenai kematian ibu. "Kue ulang tahunnya enak, ya?"
Dia bertanya. Gadis kecilku, sudah 13 tahun. Aku tidak percaya. Sadie menyapu piringnya dari meja. Piring itu hancur berantakan saat menghantam lantai batu. Apa artinya? Teriak Sadie. Jam matahari keparat itu, gerbang tolol itu, kami gagal. Sadie membenamkan wajahnya pada kedua tangan dan mulai terisak-isak. Sadie. Ibu melayang di dekatnya seperti gumpalan kabut yang ramah. Tidak apa-apa. Pai Bulan, kata Ra dengan penuh perhatian, lapisan kue berbentuk janggut mengotori sekitar mulutnya. Dia mulai terjatuh dari kursinya, dan Bess mendorongnya kembali ke tempatnya. Sadie benar, timpalku. Kondisi Ra jauh lebih buruk daripada yang kami bayangkan. Bahkan, kalau kami bisa membawanya kembali ke dunia manusia, dia tidak akan pernah sanggup mengalahkan Apophis kecuali Apophis tertawa sampai mati. Ayah mengerutkan kening. Carter, dia tetap Ra, Firaun para dewa. Tunjukkan sedikit rasa hormat. Tidak suka gelembung. Ra memukul sesosok pelayan cahaya yang berusaha menyeka mulutnya. Yang mulia Ra, kata ayah, apakah Anda mengingatku? Aku Osiris. Anda makan malam di mejaku ini setiap malam, beristirahat sebelum menempuh perjalanan menuju fajar. Apakah Anda ingat? Mau walet, kata Ra. Sadie menggebrak meja. Apa maksudnya itu? Bess mengambil segenggam sesuatu yang berlumuran coklat. Aku takut itu mungkin belalang dan memasukkannya ke mulut. Kita belum merampungkan kitab Ra. Kita harus menemukan Hepri. Ayah mengelus-elus janggutnya. Ya, si dewa skarab, bentuk Ra sebagai matahari terbit. Barangkali kalau kalian menemukan Hepri, Ra bisa terlahir kembali secara utuh. Tapi, kalian perlu melewati gerbang rumah ke-8. Yang sudah tertutup, ujarku. Kami harus, bisa dibilang, memundurkan waktu. Bess berhenti mengunyah belalang. Kedua matanya membelalak seolah dia baru saja mendapat pencerahan. Dia memandang ayahku dengan tidak percaya. Dia? Kau mengundang dia? Siapa? Tanyaku. Apa maksudmu? Aku memandangi ayah, tetapi dia tak mau menatap mataku. Ayah, ada apa? Aku mendesak. Ada cara untuk melewati gerbang itu? Ayah bisa membuat kami melakukan teleportasi ke sisi seberang atau semacamnya? Andai aku bisa, Carter. Tapi, perjalanan tetap harus dilakukan. Itu bagian dari kelahiran kembali Ra. Aku tak bisa ikut campur dalam hal itu. Tapi, kau benar, kalian butuh tambahan waktu. Mungkin ada satu cara, meskipun aku tidak akan pernah menyarankannya kalau taruhannya tidak sebesar ini. Itu berbahaya, ibu kami memperingatkan. Menurutku, terlalu berbahaya. Apanya yang terlalu berbahaya? Tanya Sadie. Aku, kurasa, kata sebuah suara di belakangku. Aku menoleh dan mendapati seorang laki-laki berdiri sementara kedua tangannya berada di punggung kursiku. Entah dia mendekat dengan sangat perlahan sampai aku tidak mendengarnya, atau dia muncul begitu saja dari udara kosong. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun, kurus, tinggi, dan agak glamor. Wajahnya benar-benar wajah manusia, tetapi selaput pelanginya berwarna perak. Kepalanya dicukur habis. Hanya ada kucir hitam mengilat di satu sisi kepalanya, seperti yang biasa dimiliki para laki-laki Mesir kuno. Setelahnya yang berwarna keperakan terlihat seperti dijahit di Italia. Aku tahu hanya karena Amos dan ayahku sama-sama sangat memperhatikan setelan mereka. Kainnya berkilauan seperti semacam campuran aneh kain sutra dan kertas timah. Kemejanya berwarna hitam tanpa kerah, dan beberapa kilogram rantai platinum tergantung di lehernya. Perhiasan terbesar yang dikenakannya adalah sebuah jimat bulan sabit berwarna perak. Ketika jemarinya mengetuk-ngetuk punggung kursiku, cincin-cincin dan Rolex platinumnya gemerlapan. Jika aku melihatnya di dunia manusia, aku mungkin menebak dia adalah miliuner muda pemilik kasino yang berasal dari suku asli Amerika. Namun, di duat sini, dengan jimat berbentuk bulan sabit di seputar lehernya. Pai Bulan. Ra terkekeh senang. Kau Honshu, tebakku. Dewa Bulan. Dia menyeringai seperti serigala sambil menatapku, seolah aku ini hidangan pembuka. Siap melayani Anda, katanya. Mau bermain? Bukan kau, Bess mengerang. Honshu merentangkan kedua lengannya untuk memberi pelukan jarak jauh. Bess, sobat lama. Bagaimana kabarmu? Jangan menyobat lamakan aku, dasar penipu. Sakit rasanya hatiku.
Honsu duduk di sebelah kananku dan mencondongkan badan ke arahku dengan penuh persekongkolan. Kau tahu, Bes yang malang berjudi denganku berabad-abad lalu. Dia menginginkan lebih banyak waktu bersama Bas. Dia mempertaruhkan beberapa sentimeter tinggi tubuhnya. Sayang, dia kalah. Bukan begitu kejadiannya? Bes meraung. Tuan-tuan, ayahku menengahi dengan nada khas ayah yang paling tegas. Kalian berdua adalah tamu di mejaku. Aku tidak mau ada pertengkaran. Tentu saja, Osiris. Honsu tersenyum cerah kepada ayah. Aku merasa terhormat berada di sini. Dan, inikah anak-anakmu yang terkenal? Bagus sekali. Apakah kalian siap bermain, anak-anak? Julius, mereka tidak memahami risikonya, ibu memprotes. Kita tidak boleh membiarkan mereka melakukan ini. Tunggu sebentar, kata Sadie. Melakukan apa, tepatnya? Honsu menjentikkan jari, dan semua makanan di meja menghilang, digantikan sebuah papan senet perak yang berkilauan. Apa kau belum pernah mendengar tentangku, Sadie? Apa Isis tidak menceritakan sesuatu kepadamu? Atau Nur? Nah, dia itu pejudi hebat. Si Dewi Langit tidak mau berhenti bermain sampai dia memenangi 5 hari penuh dariku. Tahukah kau peluang kalah dalam taruhan sebanyak itu? Sangat besar. Tentu saja, dia penuh dengan bintang. Jadi, kurasa dia memang besar. Honsu tertawa mendengar leluconnya sendiri. Dia tidak tampak terganggu ketika tidak seorang pun ikut tertawa. Aku ingat, ujarku. Kau bertaruh dengan Nut, dan dia memenangi cukup cahaya bulan untuk menciptakan 5 hari tambahan, hari-hari terkutuk. Itu membuat dia bisa mengakali titah Ra bahwa kelima anaknya tidak boleh dilahirkan pada hari apapun dalam setahun. Nut, Ra bergumam. Nut nakal. Dewa Bulan mengangkat satu alis. Ya ampun, kondisi Ra buruk, ya. Tapi, ya, Charter. Kau benar sekali. Aku adalah Dewa Bulan, tapi aku juga punya sedikit pengaruh terhadap waktu. Aku bisa memperpanjang atau memperpendek hidup manusia. Bahkan, para dewa bisa dipengaruhi oleh kekuatanku. Begini, bulan itu berubah-ubah. Cahayanya bertambah dan berkurang. Kau perlu berapa? 3 jam tambahan? Aku bisa membuatkan itu untukmu dari cahaya bulan kalau kau dan adik perempuanmu mau bertaruh untuk itu. Aku bisa membuat agar gerbang pintu ke-8 belum tertutup. Aku tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukan itu memundurkan waktu, menambahkan 3 jam tambahan ke dalam malam tetapi untuk pertama kalinya sejak di Sani Achres, aku merasakan secercah kecil harapan. Kalau kau bisa membantu, kenapa tidak kau berikan saja waktu tambahan itu kepada kami? Nasib dunia sedang dipertaruhkan. Honsu tertawa. Bagus sekali. Memberimu waktu. Tidak, serius. Kalau aku mulai membagi-bagikan sesuatu seberharga itu, Maet akan hancur. Lagi pula, kau tak bisa bermain senet tanpa bertaruh. Bes bisa memberitahukan hal itu kepadamu. Bes meludahkan kaki belalang coklat dari mulutnya. Jangan lakukan, Charter. Kau tahu apa kata mereka mengenai Honsu pada zaman dahulu? Pada bebatuan beberapa piramida bahkan terukir puisi tentang dia. Puisi itu berjudul Himne Kanibal. Dengan harga tertentu, Honsu mau membantu Firaun membantai dewa mana saja yang mengganggunya. Honsu akan melahap jiwa-jiwa mereka dan mendapatkan kekuatan. Si Dewa Bulan memutar bola matanya. Sejarah kuno, Bes. Aku belum melahap jiwa sejak bulan apa sekarang? Maret? Bagaimanapun, aku sudah benar-benar beradaptasi dengan dunia modern ini. Aku sangat beradab sekarang. Kalian harus melihat apartemenku yang terletak di lantai tertinggi di Luxor, Las Vegas. Maksudku, terima kasih. Amerika memiliki peradaban yang baik. Dia tersenyum ke arahku, kedua matanya yang berwarna perak berkilat-kilat seperti mata hiu. Jadi, bagaimana menurutmu, Charter? Sadie? Bermainlah bersamaku. 3 keping untukku, 3 keping untuk kalian. Kalian memerlukan 3 jam cahaya bulan. Jadi, kalian berdua memerlukan 1 orang tambahan untuk memasang taruhan. Untuk setiap keping yang berhasil dikeluarkan dari papan oleh tim kalian, akan kuberikan 1 jam tambahan. Kalau kalian menang, itu berarti 3 jam ekstra waktu yang cukup untuk melewati gerbang rumah ke-8. Dan, kalau kami kalah? Tanyaku. Oh, kalian tahulah.
Honsu melambaikan tangan seolah ini hanyalah masalah teknis yang mengganggu. Untuk setiap keping yang kusingkirkan dari papan, aku akan mengambil Ren salah seorang di antara kalian. Sadie langsung terduduk tegak. Kau akan mengambil nama rahasia kami, artinya, kami harus membaginya denganmu? Membagi. Honsu membelai kucirnya, seolah berusaha mengingat arti kata itu. Tidak, bukan berbagi. Begini, aku akan melahap Ren kalian. Menghapus bagian dari jiwa kami, ujar Sadie. Mengambil memori kami, identitas kami. Si Dewa Bulan mengangkat bahu. Sisi baiknya, kalian tidak akan mati. Kalian hanya akan cacat mental, tebak Sadie, seperti Radisana. Tidak mau mental, gumam Ra menjengkelkan. Dia berusaha mengunyah kemeja bes, tetapi si Dewa Cebol buru-buru menjauh. 3 jam, ujarku, dengan mempertaruhkan 3 jiwa. Charter, Sadie, kalian tidak harus melakukan ini, ujar ibu. Kami tidak mengharapkan kalian mengambil risiko ini. Aku sudah sangat sering melihat ibu di dalam foto dan di dalam kenanganku, tetapi untuk pertama kalinya aku benar-benar menyadari betapa miripnya dia dengan Sadie atau betapa Sadie mulai terlihat seperti dia. Di mata mereka berdua, sama-sama terpancar tekad membara. Mereka sama-sama mengangkat dagu ketika bersiap untuk melawan. Dan, mereka berdua sama-sama tidak pandai menyembunyikan perasaan. Aku tahu dari suara gemetar ibu bahwa dia menyadari apa yang harus terjadi. Dia mengatakan kami punya pilihan, tetapi dia tahu benar kami tidak punya pilihan. Aku menatap Sadie, dan kami mencapai kesepakatan tanpa kata. Tidak apa-apa, ibu, ujarku. Ibu mengorbankan nyawa ibu untuk menutup penjara Apopis. Bagaimana kami bisa mundur? Honsu menggosok-gosok tangannya. Ah, ya, penjara Apopis. Teman kalian, Menshikov, ada di sana saat ini, melonggarkan ikatan Apopis. Aku punya banyak sekali taruhan mengenai apa yang akan terjadi. Apakah kalian akan tiba di sana tepat waktu untuk menghentikannya? Apakah kalian akan mengembalikan Ra ke dunia? Apakah kalian akan mengalahkan Menshikov? Aku mengajukan taruhan 100 banding 1 untuk itu. Ibu menoleh dengan putus asa kepada ayah. Julius, beritahu mereka. Ini terlalu berbahaya. Ayahku masih memegang sepiring kue ulang tahun yang sudah dimakan separuh. Dia memandangi es krim yang meleleh seakan itu adalah hal paling menyedihkan di dunia. Charter dan Sadie, akhirnya ayah berkata, aku membawa Honsu ke sini agar kalian punya pilihan. Namun, apapun yang kalian lakukan, aku tetap bangga kepada kalian berdua. Kalau dunia berakhir malam ini, hal itu tidak akan berubah. Dia menatap mataku, dan aku bisa melihat betapa dia sangat terluka memikirkan akan kehilangan kami. Natal silam, di British Museum, dia mengorbankan nyawanya untuk melepaskan Osiris dan mengembalikan keseimbangan kepada Duat. Dia meninggalkan Sadie dan aku berdua saja, dan aku membencinya lama sekali karena itu. Sekarang kusadari seperti apa rasanya berada di posisi ayah. Dia bersedia menyerahkan segalanya, bahkan hidupnya, untuk tujuan yang lebih besar. Aku mengerti, ya, aku berkata kepadanya. Kita ini keluarga Kane. Kita tidak melarikan diri dari pilihan sulit. Ayah tidak menjawab, tetapi dia mengangguk pelan-pelan. Kebanggaan yang teramat kuat membara di matanya. Sekali ini, timpal Sadie, Charter benar. Honsu, kami akan mengikuti permainan bodohmu. Bagus sekali. Sahut Hons. Itu artinya 2 nyawa. 2 jam yang bisa dimenangkan. Ah, tetapi kalian perlu 3 jam untuk melewati gerbang-gerbang itu tepat waktu, bukan? Aku takut kalian tidak bisa memakai Ra. Pikirannya tidak sehat. Ibumu sudah mati. Ayahmu adalah hakim dunia bawah tanah. Jadi, dia didiskualifikasi dari pertaruhan jiwa. Aku saja, kata Bes. Wajahnya suram, tetapi penuh tekad. Sobat lama. Honsu memekik. Aku senang sekali. Sudahlah, Dewa Bulan, tukas Bes. Aku tidak suka, tapi aku akan melakukannya. Bes, ujarku, kau sudah cukup banyak membantu kami. Bas tidak akan pernah mengharapkanmu aku tidak melakukannya demi Bas. Gerutunya. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Begini, kalian ini sungguh hebat. Beberapa hari terakhir ini untuk pertama kalinya dalam waktu berabad-abad aku merasa diinginkan lagi. Penting. Bukan sekadar hiburan sampingan. Kalau ada masalah,
sampaikan saja kepada Tawaret. Dia berdeham lagi dan melemparkan tatapan penuh arti kepada Sadie. Katakan kepadanya aku telah berusaha memutar ulang waktu. Oh, Bes. Sadie berdiri dan berlari mengitari meja. Dia memeluk si dewa cebol dan mencium pipinya. Baiklah, baiklah, Bes bergumam. Jangan terlalu sentimental denganku. Ayo bermain. Waktu adalah uang, Honsu menyepakati. Orang tua kami berdiri. Kami tidak bisa tinggal untuk menyaksikan ini, kata ayah. Tapi, anak-anak. Ayah tampaknya tidak tahu bagaimana cara menyampaikan apa yang dipikirkannya. Semoga berhasil mungkin tidak akan memadai. Bisa kulihat rasa bersalah dan cemas di matanya, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menampakkannya. Jenderal yang baik, demikian Horus tentu akan berkomentar. Kami mencintai kalian, ibu kami melengkapi. Kalian akan menang. Diiringi kata-kata itu, orang tua kami berubah menjadi asap dan menghilang. Segala sesuatu di luar pavilion menggelap seperti latar panggung. Perlengkapan permainan senet mulai bersinar lebih terang. Terang sekali, celetuk Ra. 3 keping biru untuk kalian, kata Honsu. 3 keping perak untukku. Nah, sekarang, siapa yang sedang merasa beruntung? Permainan itu berawal dengan cukup baik. Sadie punya keahlian melempar stik. Bes punya beberapa ribu tahun pengalaman bermain. Sementara aku punya tugas menggerakkan keping dan memastikan Ra tidak memakannya. Mulanya, tidak jelas siapa yang akan menang. Kami hanya melempar stik dan menggerakkan keping, dan sulit rasanya percaya bahwa kami bermain dengan taruhan jiwa kami, atau nama sejati kami, atau apapun istilah yang kau suka. Kami mendorong salah satu keping Honsu kembali ke awal, tetapi dia tidak terlihat terganggu. Dia tampak gembira dengan segala sesuatunya. Tidakkah itu membuatmu terganggu? Pada satu titik, aku bertanya. Memakan jiwa-jiwa tidak bersalah? Tidak terlalu. Dia menggosok jimat bulan sabitnya. Kenapa harus terganggu? Tapi, kami berusaha menyelamatkan dunia, kata Sadie, Maet, dewa-dewi segalanya. Tidakkah kau peduli kalau dunia terjerumus dalam kekacauan? Oh, tidak akan seburuk itu, kata Honsu. Perubahan terjadi dalam fase-fase, Maet dan kekacauan dan Maet. Sebagai dewa bulan, aku menghargai variasi. Sementara Ra, si malang itu dia selalu terpaku pada jadwal. Jalur yang sama setiap malam. Begitu mudah ditebak dan membosankan. Pensiun adalah hal paling menarik yang pernah dia lakukan. Kalau Apopis mengambil alih kekuasaan dan menelan matahari, ya kurasa bulan masih tetap ada. Kau gila, kata Sadie. Hah? Aku bertaruh 5 menit cahaya bulan tambahan bahwa aku benar-benar waras. Lupakan, sergah Sadie. Lempar sajalah. Honsu melempar stik-stiknya. Kabar buruknya, dia membuat kemajuan yang mengkhawatirkan. Dia memperoleh angka 5 dan kepingnya sudah nyaris berada di ujung papan. Kabar baiknya, keping itu terperangkap di rumah 3 kebenaran, yang artinya dia hanya bisa mengeluarkannya dengan angka 3. Bes mengamati papan dengan serius. Dia tampaknya tidak suka dengan apa yang dia lihat. 1 keping milik kami berada di titik start, dan 2 keping berada di deretan terakhir papan. Berhati-hatilah sekarang, Honsu memperingatkan. Saat inilah permainan menjadi menarik. Sadie mendapatkan angka 4, yang memberi kami 2 pilihan. Keping kami yang paling depan bisa keluar. Atau keping kedua kami bisa mendorong keping Honsu dari rumah 3 kebenaran dan mengirimnya kembali ke titik awal. Dorong dia saja, ujarku. Lebih aman. Bes menggeleng. Kalau begitu, kita akan terjebak di rumah 3 kebenaran. Peluang dia mendapat angka 3 sangat kecil. Keluarkan saja keping pertama kalian. Dengan begitu, kalian bisa mengamankan setidaknya 1 jam tambahan. Tapi 1 jam tambahan tidak cukup, kata Sadie. Honsu tampaknya menikmati kebimbangan kami. Dia meneguk anggur dari piala perak dan tersenyum. Sementara itu, Ra menghibur diri dengan berusaha memunguti paku dari cambuk perangnya. Oh. Dahiku dipenuhi bintik-bintik keringat. Bagaimana bisa aku berkeringat dalam permainan sederhana? Bes, apakah kau yakin? Itu your best bet taruhan terbaik kalian, katanya. Best taruhan terbaik, Bes? Honsu terkekeh. Bagus.
Aku ingin menggampar si Dewa Bulan, tetapi kututup mulutku rapat-rapat. Kugerakkan keping pertama kami keluar dari permainan. Selamat, ujar Honshu. Aku berutang 1 jam cahaya bulan. Sekarang, giliranku. Dia melempar stik. Batang-batang kayu itu berkelotakan di meja makan dan aku merasa seolah ada yang baru menggunting sebuah kabel lift di dalam dadaku, menerjunkan jantungku ke dasar lubangnya. Honshu baru saja mendapat angka 3. Waduh. Ra menjatuhkan cambuknya. Honshu mengeluarkan kepingnya dari permainan. Oh, sayang sekali. Sekarang, Ren siapa yang sebaiknya kuambil terlebih dahulu? Jangan, kumohon. Pinta Sadie. Tukar saja. Ambillah 1 jam hak kami sebagai gantinya. Bukan begitu peraturannya, omel Honshu. Aku menatap bekas cungkilan yang kubuat di meja saat aku berusia 8 tahun. Aku tahu bahwa ingatan itu akan menghilang seperti semua ingatanku yang lain. Jika aku memberikan renku kepada Honshu, setidaknya Sadie masih bisa merapal bagian mantra yang terakhir. Dia perlu Bes untuk melindungi dan menasihatinya. Hanya aku yang tidak diperlukan. Aku mulai berkata, aku saja, kata Bes. Langkah itu ideku. Bes, jangan. Jerit Sadie. Dia berdiri, memantapkan kakinya dan mengepalkan tinjunya, seakan dia tengah bersiap melepaskan teriakan beo. Aku berharap dia melakukan itu dan menakuti Honshu hingga pergi, tetapi dia malah menatap kami dengan pasrah. Ini bagian dari strategi, anak-anak. Apa? Aku bertanya. Kau merencanakan ini? Dia melepas kemeja Hawaiinya dan melipatnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di atas meja. Yang paling penting adalah mengeluarkan ketiga keping kalian dari papan, dan tidak kehilangan lebih dari 1. Hanya inilah cara melakukannya. Kalian akan mengalahkannya dengan mudah sekarang. Kadang-kadang, kita harus kehilangan 1 keping untuk memenangkan permainan. Benar sekali, Honshu menimpali. Sungguh menyenangkan. Ren seorang dewa. Apakah kau sudah siap, Bes? Bes, jangan, aku memohon. Ini tidak benar. Dia memandangku dengan marah. Hei, nak, kau saja siap mengorbankan diri. Apa kau mengatakan aku tidak seberani penyihir kemarin sore? Lagi pula, aku ini dewa. Siapa tahu? Kadang-kadang kami kembali. Sekarang, menangkan permainannya dan keluarlah dari sini. Tendang lutut Menshikov untukku. Aku berusaha memikirkan sesuatu yang akan menghentikan ini, tetapi Bes berkata, aku sudah siap. Honshu memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, seolah dia sedang menikmati udara pegunungan yang segar. Sosok Bes berkedip-kedip. Dia larut menjadi kumpulan gambar yang bergerak secepat kilat serombongan orang cebol yang tengah menari di sebuah kuil dalam cahaya api unggun, sekumpulan orang Mesir berpesta di sebuah festival, menjunjung Bes dan Bast di bahu mereka, Bes dan Tawaret mengenakan toga di sebuah villa Romawi, menyantap anggur dan tertawa bersama di sebuah sofa. Bes berpakaian seperti George Washington dengan wig berbedak dan setelan sutra, berjumpalitan di depan beberapa tentara Inggris, Bes dalam seragam Angkatan Laut AS, menakuti iblis yang berseragam Nazi di Perang Dunia Kedua. Saat siluetnya meleleh, gambar-gambar yang lebih baru berkedip-kedip melintas, Bes dalam seragam sopir memegang plakat bertuliskan Kane, Bes menarik kami keluar dari limusin yang tenggelam di Laut Mediterania, Bes memantraiku di Alexandria ketika aku keracunan, berusaha mati-matian menyembuhkanku, Bes dan aku di bagian belakang truk pikap orang Badui, berbagi daging kambing dan air beraroma vaseline saat kami menyusuri tepian sungai Nil. Memori terakhirnya, 2 anak, Sadie dan aku, menatapnya dengan penuh kasih dan perhatian. Gambaran itu memudar, dan Bes pun menghilang. Bahkan, kemeja Hawaiinya ikut lenyap. Kau mengambil semuanya? Teriakku. Tubuhnya segalanya. Bukan begitu perjanjiannya? Honshu membuka mata dan mendesah. Indah sekali. Dia tersenyum ke arah kami seolah tidak terjadi apa-apa. Aku yakin sekarang giliran kalian. Mata peraknya dingin dan bercahaya, dan aku punya perasaan bahwa sepanjang sisa hidupku, aku pasti akan benci melihat bulan. Mungkin gara-gara amarah, atau strategi Bes, atau mungkin kami sekadar beruntung, tetapi sepanjang sisa permainan Sadie dan aku menaklukkan Honshu dengan mudah. Kami mendorong kepingnya pada setiap kesempatan. Dalam waktu 5 menit,
keping terakhir kami keluar dari papan. Honshu membentangkan kedua tangannya. Bagus sekali. 3 jam menjadi milik kalian. Kalau kalian bergegas, kalian bisa memasuki rumah ke-8. Aku benci kau, kata Sadie. Itu pertama kalinya dia bicara sejak Bas lenyap. Kau dingin, licik, mengerikan dan akulah yang kalian butuhkan. Honshu melepas jam Rolex platinumnya dan memundurkan waktu 1, 2, 3 jam. Di sekitar kami, patung-patung dewa berkelap-kelip dan melompat seolah dunia dipaksa mundur. Sekarang, kata Honshu, apakah kalian ingin menghabiskan waktu yang kalian dapatkan dengan susah payah untuk mengeluh? Atau, apakah kalian ingin menyelamatkan Raja Tua Dungu ini? Zebra? Ra bergumam penuh harap. Kemana orang tua kami? Aku bertanya. Setidaknya, biarkan kami mengucapkan perpisahan. Honshu menggeleng. Waktu itu berharga, Carter Kane. Seharusnya kau sudah mempelajari itu. Lebih baik aku mengirim kalian pergi, tapi kalau kalian ingin bertaruh lagi denganku untuk mendapatkan detik, jam, bahkan hari beritahu saja. Kemampuan kalian bagus. Aku tidak tahan lagi. Aku menyerbu Honshu, tetapi si Dewa Bulan menghilang. Seluruh pavilion memudar, sementara Sadie dan aku berdiri di atas geladak kapal matahari lagi, melayari sungai yang gelap. Awak cahaya yang bersinar-sinar mendengung di sekitar kami, mengoperasikan dayung dan menyeimbangkan layar. Ra duduk di atas singgasana apinya, bermain-main dengan kait dan cambuknya seolah kedua benda itu adalah boneka yang sedang melangsungkan percakapan hayalan. Di depan kami, sepasang gerbang batu raksasa muncul dari kegelapan. 8 ekor ular berukuran sangat besar terpahat di batunya. Gerbang itu tengah menutup perlahan, tetapi kapal matahari berhasil lewat tepat pada waktunya dan kami pun memasuki rumah ke-8. Harus kukatakan, rumah tantangan tidak tampak terlalu menantang. Kami bertarung dengan monster, memang. Ular-ular keluar dari dalam sungai. Iblis-iblis muncul. Kapal-kapal penuh hantu berusaha menaiki kapal matahari. Kami menghancurkan mereka semua. Aku begitu marah, begitu sedih kehilangan Bas, sehingga aku membayangkan setiap ancaman sebagai Honshu si Dewa Bulan. Musuh-musuh kami tidak punya peluang menang. Sadie merapal mantra-mantra yang tak pernah kulihat digunakannya. Dia memanggil lapisan es yang barangkali sesuai dengan emosinya, meninggalkan beberapa iblis yang membeku di belakang kami. Dia mengubah sekapal penuh bajak laut hantu menjadi boneka Honshu berkepala goyang, kemudian membuat mereka menguap dalam ledakan nuklir mini. Sementara itu, Ra bermain dengan riang bersama mainan-mainannya sedangkan para pelayan cahaya memelesat di sekitar geladak dengan gelisah, tampaknya merasakan bahwa perjalanan kami mencapai fase kritis. Ingatan kami saat melewati rumah ke-9, ke-10, dan ke-11 terasa kabur. Dari waktu ke waktu, aku mendengar suara ceburan dalam air di belakang kami, seperti suara dayung kapal lain. Aku menengok ke belakang, bertanya-tanya apakah entah bagaimana Menshikov membuntuti kami lagi, tetapi aku tidak melihat apa-apa. Jika memang ada yang tengah membuntuti kami, dia tahu sebaiknya tidak menampakkan diri. Akhirnya, aku mendengar bunyi gemuruh nun di depan, seperti air terjun atau bagian sungai yang deras. Bola-bola cahaya bekerja keras menurunkan layar, mendorong dayung, tetapi kecepatan kami terus meningkat. Kami melintas di bawah sebuah gerbang lengkung rendah yang dipahat seperti Dewi Nut, tubuhnya yang penuh gemintang membentang penuh perlindungan dan wajahnya tersenyum memberi sambutan. Aku mendapat firasat kami tengah memasuki rumah ke-12, bagian terakhir duat sebelum kami memasuki fajar baru. Aku benar-benar berharap melihat cahaya di ujung terowongan, tetapi jalan kami malah disabotase. Aku bisa melihat kemana seharusnya sungai mengalir. Terowongan itu terus menghampar ke depan, pelan-pelan berkelok keluar dari duat. Aku bahkan bisa mencium udara segar aroma dunia manusia. Akan tetapi, bagian ujung terowongan mengering menjadi sebidang lumpur. Di depan kami, sungai menukik turun ke dalam sebuah lubang besar, seakan sebuah asteroid telah membuat liang di bumi dan mengalihkan aliran air ke bawah. Kami melaju menuju jurang itu. Kita bisa melompat, kata Sadie. Meninggalkan kapal. Namun, kurasa kami mencapai kesimpulan yang sama. Kami membutuhkan kapal matahari. Kami membutuhkan Ra. Kami harus mengikuti aliran sungai kemanapun ia menuju. Ini jebakan, kata Sadie. Hasil karya Apopis. Aku tahu, sahutku. Ayo beritahu dia bahwa kita tidak menyukai hasil karyanya.
Kami berpegangan pada tiang kapal ketika kapal matahari meluncur ke dalam pusaran air berarus cepat. Rasanya, kami jatuh tanpa henti. Kau tahu perasaan ketika terjun ke dasar sebuah kolam yang dalam, perasaan seolah hidung dan telinga kita akan meledak, dan kedua mata kita akan copot dari kepala kita. Bayangkan perasaan itu 100 kali lebih buruk. Kami tenggelam ke dalam duat lebih jauh daripada yang pernah kami alami, lebih dalam daripada yang seharusnya didatangi manusia. Molekul-molekul tubuhku seolah memanas, memelesat begitu cepat sampai bisa saja tercerai-berai. Kami tidak menabrak apa-apa. Kami tidak menghantam dasar. Kapal itu sekadar berganti arah, seakan bawah telah menjadi samping, dan kami berlayar memasuki sebuah gua yang memancarkan cahaya merah yang kuat. Tekanan magis di sana begitu hebat sampai-sampai kedua telingaku berdenging. Aku mual dan nyaris tidak mampu berpikir jernih, tetapi aku langsung mengenali tepian sungai di depanku, tepi sungai yang terdiri dari jutaan kulit kumbang mati, yang bergerak-gerak dan bergelombang saat kekuatan di bawahnya sebentuk ular raksasa berjuang membebaskan diri. Lusinan iblis sedang menggali selongsong kumbang itu dengan sekop. Dan, berdiri di tepi sungai, menanti kami dengan sabar, adalah Vlad Menshikov. Pakaiannya gosong dan berasap, tongkatnya mengeluarkan nyala api berwarna hijau. "Selamat datang, anak-anak!" Serunya dari seberang sungai, "Mari! Bergabunglah bersamaku menyaksikan akhir dunia." 22. Teman di tempat yang paling tidak terduga, Charter Menshikov terlihat seolah baru saja berenang melewati danau api tanpa perisai sihir. Rambut keriting abu-abunya hanya tinggal pangkal-pangkalnya saja yang berwarna hitam. Kemeja putihnya sobek-sobek dan di sana-sini dihiasi lubang bekas terbakar. Seluruh wajahnya melepuh, sehingga matanya yang rusak tidak tampak aneh. Seperti yang mungkin akan dikatakan Bes, Menshikov sedang mengenakan kostum jeleknya. Memori akan Bes membuatku marah. Semua yang telah kami lalui, semua kehilangan yang telah kami alami, semua itu kesalahan Menshikov. Kapal matahari perlahan-lahan berhenti di pantai selongsong kumbang. Ra bersenandung. "Halo!" Dan terhuyung-huyung berdiri. Dia mulai mengejar sebuah bola cahaya berwarna biru di sekeliling geladak, seakan itu seekor kupu-kupu yang cantik. Iblis-iblis menjatuhkan sekop mereka dan berkumpul di tepi sungai. Mereka saling memandang dengan tidak yakin, jelas-jelas penasaran apakah ini semacam muslihat licik. Tentunya tidak mungkin orang tua konyol yang gemetaran ini adalah Dewa Matahari. "Bagus sekali," kata Menshikov. "Kalian membawa Ra, akhirnya. Perlu sesaat bagiku untuk menyadari apa yang berbeda dengan suara Menshikov." Suara napas yang parau telah hilang. Menshikov sekarang bersuara bariton yang dalam dan mulus. "Aku sempat khawatir," lanjutnya, "kalian menghabiskan waktu terlalu lama di rumah keempat, sampai kukira kalian tidak akan bisa keluar malam ini. Kami bisa membebaskan Yang Mulia Apophis tanpa kalian, tentu saja, tapi akan repot memburu kalian setelah itu. Ini jauh lebih baik. Yang Mulia Apophis pasti lapar ketika dia bangun nanti. Dia akan sangat senang kalian membawakan kudapan untuknya." "Wih, kudapan!" Ra terkekeh. Dia berjalan terpincang-pincang di sekitar kapal, berusaha memukul pelayan cahaya dengan cambuknya. Para iblis mulai tertawa. Menshikov melempar senyum maklum kepada mereka. "Ya, sangat lucu," katanya. "Kakekku menghibur Peter yang agung dengan perkawinan orang cebol. Aku lebih baik lagi. Aku akan menghibur Yang Mulia Kekacauan dengan Dewa Matahari Pikun." Suara Horus berbicara dengan nada mendesak di benakku, "Ambillah senjata sang Firaun. Ini kesempatan terakhirmu." Jauh di lubuk hati, aku tahu itu gagasan yang buruk. Jika aku mengambil senjata Firaun itu sekarang, aku tidak akan pernah bisa mengembalikannya. Dan, kekuatan yang kudapat tidak mungkin cukup untuk mengalahkan Apophis. Namun, aku memang tergoda. Rasanya tentu menyenangkan merebut kait dan cambuk itu dari Dewara Tua yang bodoh dan menghantam Menshikov hingga jatuh ke tanah. Mata si orang Rusia berkilat-kilat licik. "Pertandingan ulang, Charterkin? Silakan saja. Kuperhatikan pengasuh cebolmu tidak menemanimu kali ini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan seorang diri." Penglihatanku berubah menjadi merah, dan itu tidak ada hubungannya dengan cahaya di dalam gua. Aku melangkah turun dari kapal dan memanggil avatar Dewa Raja Wali. Aku tak pernah mencoba mantra itu di kedalaman duat seperti ini sebelumnya. Aku mendapat lebih dari yang kuminta. Alih-alih diselubungi holograf yang bercahaya,
aku merasakan diriku bertambah tinggi dan kuat. Penglihatanku menjadi lebih tajam. Sadie berhasil mengeluarkan suara tersekat. "Charter? Burung besar," kata Ra. Aku menatap ke bawah dan mendapati diriku adalah raksasa sungguhan bertinggi 4,5 meter, mengenakan pakaian perang Horus. Kuletakkan kedua tanganku yang besar ke kepalaku dan menepuk bulu-bulu, bukan rambut. Mulutku adalah paruh setajam pisau cukur. Aku berteriak girang, dan suara yang keluar adalah bunyi cicitan yang menggema ke seluruh penjuru gua. Para iblis buru-buru mundur dengan gugup. Aku menunduk menatap Menshikov, yang sekarang tampak sekecil tikus. Aku sudah siap meremukannya, tetapi Menshikov menyeringai mencemooh dan mengacungkan tongkatnya. Apapun yang direncanakan Menshikov, Sadie lebih cepat. Dia melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi sejenis elang pemangsa seukuran pterodaktil. Sadie. Aku melakukan sesuatu yang sangat keren seperti berubah menjadi prajurit Raja Wali, dan Sadie merasa harus ikut pamer. Burung itu memukul-mukul udara dengan kedua sayapnya yang besar. Menshikov dan iblis-iblisnya langsung berjumpalitan mundur di sepanjang pantai. "Dua burung besar." Ra mulai bertepuk tangan. "Charter, lindungi aku." Sadie mengeluarkan kitab Ra. Aku harus memulai mantranya. Kupikir si elang raksasa sudah cukup baik menjalankan tugasnya, tetapi aku melangkah maju dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Menshikov berdiri. "Silakan saja, Sadie Kane, mulailah mantra remehmu itu." "Apakah kau tidak mengerti? Roh Heprilah yang menciptakan penjara ini." Ra menyerahkan bagian jiwanya sendiri, kemampuannya untuk terlahir kembali, guna menjaga agar Apophis tetap terikat rantai. Sadie terlihat seakan baru saja ditampar oleh Menshikov. "Kumbang terakhir tepat sekali," Menshikov membenarkan. "Semua kumbang ini digandakan dari seekor kumbang Hepri, jiwa ketiga Ra." Iblis-iblis Wakan menemukan kumbang itu pada akhirnya, dengan menggali selongsong-selongsong ini. Hepri adalah salah satu dari sedikit kumbang yang masih hidup sekarang, dan begitu kami menghancurkannya, Apophis akan bebas. Bahkan, jika kau menyatukan kembali kumbang itu dengan Ra, Apophis tetap akan bebas. Bagaimanapun, Ra terlalu lemah untuk melawan. Apophis akan melahapnya, seperti yang sudah diprediksi oleh ramalan kuno, dan kekacauan akan menghancurkan Maet untuk selama-lamanya. Kalian tidak bisa menang. "Kau gila," ujarku, suaraku jauh lebih berat daripada biasanya. "Kau juga akan hancur." Aku melihat seberkas cahaya di matanya dan aku menyadari sesuatu yang benar-benar mengguncangku. Menshikov tidak menginginkan Apophis bangkit lebih daripada kami. Dia telah hidup dalam duka dan keputusasaan begitu lama sehingga Apophis merusak jiwanya, membuatnya menjadi tawanan kebenciannya sendiri. Vladimir Menshikov pura-pura senang, tetapi dia sama sekali tidak merasakan kemenangan. Di dalam hatinya, dia ketakutan, kalah, dan mengenaskan. Dia diperbudak oleh Apophis. Aku nyaris merasa kasihan kepadanya. "Kita sudah mati, Charter Kane," katanya. "Tempat ini tidak dimaksudkan untuk manusia. Tidakkah kau merasakannya? Kekuatan kekacauan merembes ke dalam tubuh kita, melemahkan jiwa kita. Tapi, aku punya rencana yang lebih besar. Tubuh perantara bisa hidup kekal, tidak peduli penyakit apa yang telah dia derita, tidak peduli betapa parah dia terluka." Apophis sudah menyembuhkan suaraku. "Tidak lama lagi, aku akan kembali utuh. Aku akan hidup selamanya." Tubuh perantara. Ketika aku menyadari apa maksudnya, aku nyaris kehilangan kendali atas wujud raksasaku yang baru. "Kau tidak serius. Menshikov, hentikan ini sebelum terlambat." "Dan, mati?" tanyanya. Di belakangku, sebuah suara baru berkata, "Ada hal-hal yang lebih buruk daripada kematian, Vladimir." Aku berbalik dan melihat sebuah perahu lain meluncur menuju tepian sungai itu, sebuah sampan kecil abu-abu dengan sebatang dayung sihir yang mengayuh sendiri. Mata Horus terlukis pada lambung sampan itu, dan satu-satunya penumpangnya adalah Michel Desjardins. Rambut dan janggut sang ketua lektor sekarang seputih salju. Hieroglif-hieroglif yang menyala melayang dari jubahnya yang berwarna krem, menciptakan rangkaian kata-kata ilahiyah di belakangnya. Desjardins menapak ke daratan. "Kau bermain-main dengan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada kematian, sobat lamaku. Berdoalah agar aku membunuhmu sebelum kau berhasil." Dari semua keanehan yang kualami malam itu, Desjardins,
yang datang untuk bertarung di pihak kami, jelas adalah yang paling aneh. Dia melangkah di antara prajurit elang raksasaku dan burung elang raksasa Sadie seolah kedua makhluk itu bukan masalah besar, dan menancapkan tongkatnya ke dalam bangkai-bangkai kumbang. Menyerahlah, Vladimir. Menshikov tertawa. Sudahkah kau melihat dirimu sendiri akhir-akhir ini, tuanku? Kutukanku telah menyedot kekuatanmu selama berbulan-bulan, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Kau sudah nyaris mati sekarang. Akulah penyihir terkuat di dunia. Memang benar Desjardins tidak tampak sehat. Wajahnya nyaris sekurus dan sekeriput si Dewa Matahari. Namun, kumpulan hieroglif di sekitarnya terlihat lebih kuat. Kedua matanya bersinar-sinar tajam, persis seperti beberapa bulan silam di New Mexico, ketika dia bertarung melawan kami di jalanan Las Cruces dan bersumpah akan menghancurkan kami. Dia mengambil satu lagi langkah ke depan, dan gerombolan iblis perlahan menjauh. Kurasa mereka mengenali mantel macan tutul yang ada di sekitar bahunya sebagai lambang kekuatan. Aku telah gagal dalam banyak hal, Desjardins mengakui, tapi aku tidak akan gagal dalam hal ini. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan Dewan Kehidupan. Dewan? Suara Menshikov berubah melengking. Dewan itu sudah mati berabad-abad lalu. Seharusnya dibubarkan ketika Mesir jatuh. Dia menendang tumpukan selongsong kumbang yang mengering. Dewan memiliki nyawa sebanyak selongsong-selongsong kumbang yang kopong ini. Bangunlah, Michel. Mesir sudah hilang, tinggal sejarah kuno yang tidak berarti. Sekarang, waktunya menghancurkan dunia dan memulai dari awal. Kekacauan selalu menang. Tidak selalu. Desjardins menoleh ke arah Sadie. Mulailah mantramu. Aku akan mengurus si keparat ini. Tanah bergelombang di bawah kami, bergetar saat Apophis berusaha untuk bangkit. Berpikirlah terlebih dulu, anak-anak, Menshikov memperingatkan. Dunia akan berakhir apapun yang kalian lakukan. Manusia biasa tak bisa meninggalkan gua ini hidup-hidup, tetapi kalian berdua pernah menjadi titisan dewa. Bergabunglah lagi dengan Horus dan Isis, berikrarlah untuk melayani Apophis, dan kalian bisa tetap hidup malam ini. Desjardins dari dulu adalah musuh kalian. Bunuh dia untukku sekarang dan persembahkan mayatnya sebagai hadiah untuk Apophis. Akan kupastikan posisi kehormatan untuk kalian berdua di dunia baru yang dikuasai oleh kekacauan, tidak dibatasi oleh aturan apapun. Aku bahkan bisa memberi kalian rahasia untuk menyembuhkan Waldstone. Dia tersenyum melihat ekspresi terperangah Sadie. Ya, anakku. Aku memang tahu. Obatnya diturunkan dari generasi ke generasi di kalangan pendeta Amun-Ra. Bunuhlah Desjardins, bergabunglah dengan Apophis, dan pemuda yang kau cintai akan tetap hidup. Jujur saja. Kata-katanya sangat menggoda. Bisa kubayangkan sebuah dunia baru tempat segalanya mungkin, tempat tak ada hukum yang berlaku, bahkan hukum fisika, dan kami bisa menjadi apapun yang kami inginkan. Kekacauan itu tidak sabaran. Acak. Dan, di atas segalanya, egois. Ia menghancurkan segala sesuatunya hanya demi perubahan, memuaskan diri dalam dahaga yang tiada akhir. Namun, kekacauan juga bisa menarik. Ia membujukmu meyakini bahwa tidak ada yang penting kecuali apa yang kau inginkan. Dan, begitu banyak yang kuinginkan. Suara Menshikov yang telah pulih terdengar mulus dan penuh percaya diri, seperti suara Amos setiap kali dia menggunakan sihir untuk membujuk manusia. Itulah masalahnya. Janji Menshikov adalah muslihat. Kata-katanya bahkan bukan kata-katanya sendiri. Kata-kata itu dipaksakan keluar dari dirinya. Kedua matanya bergerak-gerak seolah sedang membaca teleprompter. Dia menyampaikan kehendak Apophis, tetapi ketika dia selesai bicara, matanya terpaut dengan mataku, dan sekilas aku melihat pikirannya yang sesungguhnya permohonan mengenaskan yang akan dia teriakan jika dia bisa mengendalikan mulutnya sendiri, bunuh aku, tolong. Maafkan aku, Menshikov. Ujarku, dan aku sungguh-sungguh, penyihir dan dewa harus bersatu. Dunia mungkin perlu diperbaiki, tapi layak dipertahankan. Kami tidak akan membiarkan kekacauan menang. Kemudian, terjadilah banyak hal secara bersamaan. Sadie membuka gulungannya dan mulai membaca. Menshikov berteriak, serang! Dan iblis-iblis bergegas maju. Burung elang raksasa mengembangkan sayapnya, menangkis tembakan api hijau dari tongkat Menshikov yang mungkin akan menghanguskan Sadie saat itu juga. Aku menyerbu untuk melindungi Sadie,
sementara Desjardins memanggil sebuah pusaran angin di sekitar tubuhnya dan melayang ke arah Menshikov. Aku menyerang para iblis. Aku menumbangkan satu iblis berkepala pisau cukur, mencengkeram pergelangan kakinya, dan mengayunkannya ke sana kemari seperti senjata, mengiris teman-temannya menjadi gundukan pasir. Burung elang raksasa Sadie mengambil dua iblis lain dengan cakarnya dan melemparkan mereka ke sungai. Sementara itu, Desjardins dan Menshikov melayang ke udara, terkunci di dalam sebuah tornado. Mereka saling mengitari satu sama lain, menembakkan api, racun, dan asam. Iblis-iblis yang terlalu dekat dengan mereka langsung meleleh. Di tengah semua ini, Sadie membaca kitab Ra. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa berkonsentrasi, tetapi kata-katanya terdengar jelas dan lantang. Dia memanggil fajar dan munculnya hari baru. Kabut keemasan mulai menyebar di sekitar kakinya, meliuk-liuk menerobos kulit-kulit kumbang kering seolah mencari kehidupan. Sekujur pantai itu bergetar dan, jauh di bawah tanah, Apophis meraung murka. Oh, tidak. Ra berseru di belakangku. Sayuran. Aku berbalik dan melihat salah satu iblis terbesar tengah menaiki kapal matahari, pisau tajam tergenggam di keempat tangannya. Ra memberinya buah raspberry dan terbirit-birit pergi, bersembunyi di balik singgasana apinya. Kulempar si kepala pisau cukur ke kerumunan teman-temannya, merenggut sebatang tombak dari iblis lain, dan melemparkannya ke arah kapal. Seandainya aku yang melempar, ketidakmahiranku melakukan lemparan jarak jauh mungkin telah membuat tombak menghunjam Dewa Matahari, dan itu pasti sangat memalukan. Untunglah wujud raksasaku yang baru bisa membidik sekelas Horus. Tombak itu persis mengenai punggung iblis tadi. Dia menjatuhkan belati-belatinya, sempoyongan ke tepi kapal, dan terjatuh ke sungai malam. Ra menyandar ke sisi kapal dan memberikan sebutir raspberry terakhir kepada iblis itu sebagai bonus. Tornado Desjardins masih memutar-mutar tubuhnya, terkunci dalam pertempuran melawan Menshikov. Aku tidak tahu mana di antara keduanya yang lebih unggul. Burung elang Sadie berusaha sebaik mungkin melindungi Sadie, menghunjam iblis-iblis dengan paruhnya dan meremukkan mereka dengan cakarnya yang besar. Entah bagaimana, Sadie berhasil mempertahankan. Konsentrasi. Kabut keemasan menebal saat menyebar ke sepanjang tepi sungai. Iblis-iblis yang masih tersisa mulai mundur saat Sadie mengucapkan kata-kata terakhir dalam mantranya, Hepri, skarab yang bangkit dari kematian, kelahiran kembali Ra. Kita pernah menghilang dalam sekejap mata. Tanah bergemuruh, dan dari lautan selongsong tidak bernyawa, seekor kumbang membubung ke udara, seekor kumbang keemasan yang masih hidup melayang ke arah Sadie dan hinggap di tangannya. Sadie tersenyum penuh kemenangan. Aku nyaris berani berharap kami telah menang. Kemudian, suara tawa mendesis memenuhi gua itu. Desjardins kehilangan kendali atas pusaran anginnya, dan sang ketua lektor meluncur ke arah kapal matahari, menghantam haluan kapal begitu keras sampai teralinya patah dan dia tergeletak tidak bergerak. Vladimir Menshikov jatuh ke tanah, mendarat dengan posisi berjongkok. Di sekitar kakinya, selongsong-selongsong kumbang mati itu buyar, berubah menjadi pasir berwarna merah darah. Bagus sekali, katanya. Bagus sekali, Sadiekin. Dia berdiri, dan segenap energi sihir di gua itu seperti memelesat menuju tubuhnya kabut keemasan, cahaya merah, hieroglif-hieroglif yang menyala semuanya masuk ke tubuh Menshikov seolah dia sekarang memiliki daya gravitasi lubang hitam. Matanya yang rusak telah sembuh. Wajahnya yang melepuh menjadi halus, muda, dan tampan. Setelan putihnya memperbaiki diri, kemudian kainnya berubah warna menjadi merah tua. Riak menjalari kulitnya, dan kusadari dengan ngeri bahwa sisik ular mulai tumbuh di kulitnya. Di atas kapal matahari, Ra bergumam, oh, tidak. Perlu zebra. Seluruh tepian sungai berubah menjadi pasir merah. Menshikov mengulurkan tangannya ke arah adikku. Berikan kumbangnya kepadaku, Sadie. Aku akan mengampunimu. Kau dan saudaramu akan hidup. Walt akan hidup. Sadie menggenggam kumbang itu erat-erat. Aku bersiap menyerang. Bahkan, dalam wujud sesosok prajurit Raja Wali Raksasa, aku bisa merasakan energi kekacauan semakin kuat dan kuat, mengisap tenagaku. Menshikov telah memperingatkan kami bahwa tak ada manusia yang bisa selamat di gua ini, dan aku mempercayainya. Kami tidak punya banyak waktu, tetapi kami harus menghentikan Apophis. Di dalam pikiranku, ku terima fakta bahwa aku akan mati. Aku sekarang bertindak demi teman-teman kami, demi keluarga Kin, demi seluruh dunia manusia.
Kau menginginkan skarab ini, Apophis? Suara Sadie penuh kebencian. Kalau begitu kemari dan ambillah, wahai. Dia menyebut Apophis dengan kata makian yang sangat buruk yang pasti membuat nenek mencuci mulutnya dengan sabun selama 1 tahun. Tidak, Sadie, aku tidak akan mengucapkannya ke mikrofon. Menshikov melangkah ke arahnya. Kuambil sebuah sekop yang dijatuhkan oleh salah satu iblis tadi. Burung elang raksasa Sadie terbang ke arah Menshikov. Cakar-cakarnya siap menyerang, tetapi pria itu mengibaskan tangan seolah sedang mengusir seekor lalat. Monster itu lenyap menjadi gumpalan bulu burung. Tidakkah kau menganggapku dewa? Raung Menshikov. Saat dia fokus pada Sadie, aku berjalan menyisir di belakangnya, berusaha sebisanya untuk mengendap-endap mendekat sesuatu yang tidak mudah bila kau adalah manusia burung bertinggi 4,5 meter. Aku adalah kekacauan itu sendiri. Teriak Menshikov. Aku akan memperteli tulang-tulangmu, melenyapkan jiwamu, dan mengirimmu kembali ke lumpur tempatmu berasal. Sekarang, serahkan kumbang itu kepadaku. Menggoda, kata Sadie. Bagaimana menurutmu, Charter? Menshikov terlambat menyadari jebakan itu. Aku menyerbu maju dan memukul bagian atas kepalanya dengan sekop. Menshikov ambruk. Kutubruk dia ke tanah, kemudian aku berdiri dan menginjak-injaknya sedikit lebih dalam. Kukubur dia sebisanya, kemudian Sadie menunjuk ke arah kuburan itu dan mengucapkan hieroglif untuk api. Pasir meleleh, mengeras menjadi balok kaca padat seukuran peti mati. Sebenarnya, aku juga ingin meludahinya, tetapi aku tidak yakin bisa melakukan hal itu dengan paruh elang. Iblis-iblis yang masih selamat mengambil tindakan yang bijaksana. Mereka melarikan diri dengan panik. Beberapa iblis melompat ke dalam sungai dan membiarkan diri mereka larut. Itu sangat menghemat waktu kami. Tidak terlalu sulit, kata Sadie, meskipun aku tahu energi kekacauan mulai melelahkannya juga. Bahkan, ketika Sadie mengidap pneumonia saat berusia 5 tahun, kurasa dia tidak terlihat separah ini. Bergegaslah, kataku. Adrenalinku menurun dengan cepat. Wujud avatarku mulai terasa seperti bobot mati tambahan seberat 250 kg. Berikan kumbangnya kepada Ra. Sadie mengangguk, dan berlari ke arah kapal matahari, tetapi dia baru separuh jalan ketika kuburan kaca Menshikov meledak. Sihir ledak paling kuat yang pernah kulihat adalah mantra Hadi Sadie. Ledakan ini sekitar 50 kali lebih kuat. Gelombang pasir dan serpihan kaca berkekuatan tinggi membuat tubuhku terempas dan avatarku tercabik-cabik. Kembali berada dalam tubuh normalku, dalam keadaan tak bisa melihat dan kesakitan, aku merangkak menjauh dari suara tawa Apophis. Kemana kau, Sadiekin? Panggil Apophis, suaranya sekarang seberat tembakan meriam. Kemana gadis kecil nakal yang membawa kumbangku itu? Aku mengerjap-ngerjap untuk mengeluarkan pasir. Vlad Menshikov bukan, dia mungkin terlihat seperti Vlad, tetapi kini dia adalah Apophis sekarang berjarak sekitar 15 meter, berjalan menyusuri pinggiran kawah yang telah dia buat di tepian sungai. Entah dia tidak melihatku, atau dia menduga aku telah tewas. Dia mencari Sadie, tetapi Sadie tidak ada di mana-mana. Ledakan itu pasti telah mengubur Sadie di dalam pasir, atau lebih buruk lagi. Tenggorokanku mengatup. Aku ingin berdiri dan menerjang Apophis, tetapi tubuhku tidak berfungsi. Sihirku telah habis. Kekuatan kekacauan menyedot daya hidupku. Sekadar berada di dekat Apophis membuatku merasa seolah hendak terburai sinapsis-sinapsis otakku, DNA-ku. Segala yang membentukku menjadi Charter Kin perlahan-lahan buyar. Akhirnya, Apophis membentangkan kedua tangannya. Tidak masalah. Aku akan menggali mayatmu nanti. Pertama-tama, aku akan membereskan orang tua itu. Selama sedetik, kukira maksudnya adalah Desjardins, yang masih teronggok tidak bergerak di atas terali yang rusak, tetapi Apophis naik ke perahu, mengabaikan sang ketua lektor, dan mendekati singgasana api. Halo, Ra, sapanya ramah. Sudah lama kita tidak berjumpa. Sebuah suara lemah dari balik singgasana berkata, tidak bisa main. Pergilah. Kau mau hadiah? Tanya Apophis. Kita dulu bermain bersama dengan sangat menyenangkan. Setiap malam, kita berusaha saling membunuh. Tidakkah kau ingat? Ra menyembulkan kepalanya yang gundul di atas singgasana. Hadiah? Bagaimana kalau kurma isi? Apophis mengeluarkan sebutir kurma isi dari udara kosong. Kau dulu sangat suka kurma isi, ya, kan?
Yang harus kau lakukan hanyalah keluar dan membiarkanku memakan maksudku, menjamumu. Mau kue, kata Ra. Kue apa? Kue walet. Kukatakan kepadamu, komentar mengenai kue walet itu mungkin telah menyelamatkan semesta yang kita kenal ini. Apophis melangkah mundur, jelas-jelas dibuat bingung oleh komentar yang lebih kacau daripada dirinya. Dan, pada saat itulah, Michel Desjardins menyerang. Sang ketua lektor tentulah berpura-pura mati, atau mungkin dia pulih dengan cepat. Dia bangkit dan meluncur ke arah Apophis, membuat Apophis menghantam singgasana api. Menshikov menjerit dengan suara paraunya yang dulu. Uap mendesis seperti air terkena panggangan. Jubah Desjardins terkena nyala api. Ra berlari terbirit-birit ke bagian belakang kapal dan mengacungkan kaitnya seolah tindakan itu akan mengusir orang-orang jahat. Aku berhasil bangkit dengan susah payah, tetapi aku masih merasa seperti membawa beban tambahan beberapa ratus kilogram. Menshikov dan Desjardins bergulat satu sama lain di depan singgasana. Inilah adegan yang kulihat di aula zaman, momen pertama pada zaman baru. Aku tahu seharusnya aku membantu, tetapi aku bergegas menyusuri tepian sungai, berusaha mengira-ngira tempat terakhir kali aku melihat Sadie. Aku berlutut dan mulai menggali. Desjardins dan Menshikov bergulat maju mundur, meneriakkan kata-kata berkekuatan sihir. Aku memandang sekilas dan melihat segumpal hieroglif dan cahaya merah berputar di sekitar mereka saat ketua lektor memanggil Maet, sementara Apophis dengan kecepatan yang sama membuyarkan mantranya dengan kekacauan. Sedangkan Ra, si dewa matahari yang maha kuasa, telah pergi ke buritan kapal dan gemetar ketakutan di bawah pasak kemudi. Aku terus menggali. Sadie, bisikku, ayolah. Di mana kau? Berpikirlah, perintahku kepada diri sendiri. Ku pejamkan mata. Aku berpikir mengenai Sadie semua kenangan yang kami miliki bersama sejak Natal. Kami hidup terpisah selama bertahun-tahun, tetapi sepanjang 3 bulan terakhir ini, aku telah menjadi lebih dekat dengannya dibanding semua orang lain di dunia. Jika dia bisa menemukan nama rahasiaku saat aku sedang tidak sadarkan diri, tentunya aku bisa menemukannya di dalam gundukan pasir. Aku bergegas melangkah beberapa sentimeter ke kiri dan mulai menggali lagi. Seketika itu juga aku menggaruk hidung Sadie. Dia mengerang, yang setidaknya berarti dia masih hidup. Kuseka wajahnya dan dia terbatuk-batuk. Kemudian, dia mengangkat kedua lengannya dan aku menariknya keluar dari dalam pasir. Aku begitu lega sampai aku nyaris menangis, tetapi karena aku ini lelaki jantan, aku tidak menangis. Diamlah, Sadie. Aku yang menceritakan bagian ini. Apophis dan Desjardins masih bertarung di atas kapal matahari. Desjardins meneriakkan, "Hesyeh!" Dan sebuah hieroglif menyala di antara mereka. Apophis terbang menjauh dari kapal seolah dia tersangkut kereta yang bergerak. Dia melayang persis di atas kami dan mendarat di tanah yang berjarak sekitar 12 meter. Mantra yang bagus, gumam Sadie dalam keadaan linglung. Hieroglif untuk berbaliklah. Desjardins terhuyung-huyung menuruni kapal matahari. Jubahnya masih mengepulkan asap, tetapi, dari lengan bajunya, dia mengeluarkan sebuah patung keramik patung ular merah yang diukiri hieroglif. Sadie tersengal. Syakti Apophis? Hukuman untuk membuat syakti semacam itu adalah kematian. Aku dapat memahami alasannya. Gambar atau patung mengandung kekuatan. Di tangan yang keliru, patung dapat memperkuat atau bahkan memanggil makhluk yang direpresentasikannya, dan patung Apophis terlalu berbahaya untuk dibuat mainan. Namun, itu juga bahan wajib untuk mantra-mantra tertentu. Kutukan, ujarku. Dia berusaha menghapus Apophis. Itu mustahil. Timpal Sadie. Dia akan binasa. Desjardins mulai merapal mantra. Hieroglif-hieroglif menyala di udara di sekitarnya, berputar-putar menjadi kerucut kekuatan perlindungan. Sadie berusaha bangkit, tetapi kondisinya tidak jauh lebih baik daripada aku. Apophis duduk. Wajahnya dihiasi luka bakar parah akibat menghantam singgasana api. Dia terlihat seperti daging hamburger setengah matang yang dijatuhkan seseorang ke pasir. Sadie bilang itu terlalu menjijikkan. Ya, maaf. Namun, itu akurat. Ketika dia melihat patung yang ada di tangan ketua lektor, Apophis meraung murka. Apa kau gila, Michel? Kau tidak akan bisa mengutukku. Apophis. Rapal Desjardins. Kunamai kau penguasa kekacauan.
Naga di kegelapan, momok 12 rumah, yang dibenci hentikan. Apophis berteriak. Aku tak bisa ditundukkan. Dia menembakkan api ke arah Desjardins, tetapi energi itu malah bergabung dengan gumpalan yang berputar di sekitar ketua lektor, berubah menjadi hieroglif untuk panas. Desjardins terhuyung maju, menua di depan mata kami, menjadi semakin bungkuk dan lemah, tetapi suaranya tetap kuat. Aku bicara atas nama Dewa-Dewi. Aku bicara atas nama Dewan Kehidupan. Aku adalah pelayan Maet. Aku memerintahkanmu untuk tunduk. Desjardins melempar ular merah itu, dan Apophis pun terjatuh. Penguasa kekacauan melemparkan semua yang bisa dilemparkannya ke arah Desjardins, racun, kilat, batu besar, tetapi tidak ada yang kena. Semuanya berubah menjadi hieroglif pada perisai ketua lektor. Kekacauan dipaksa menjadi pola-pola kata, menjadi bahasa penciptaan dewata. Desjardins meremukan ular keramik itu di bawah kakinya. Apophis menggeliang-geliut kesakitan. Makhluk yang dulu adalah Vladimir Menshikov itu remuk seperti lapisan lilin, dan sesosok makhluk melayang keluar dari serpihannya, seekor ular berwarna merah, yang berlumuran cairan lengket seperti ular yang baru menetas dari telurnya. Ular itu mulai bertambah besar, sisik-sisik merahnya berkilauan dan matanya bersinar-sinar. Suaranya mendesis di dalam benakku, aku tak bisa ditundukkan. Namun, ular itu kesulitan untuk bangkit. Pasir di sekitarnya teraduk. Sebuah portal membuka, tertambat pada Apophis sendiri. Kuhapuskan namamu, ujar Desjardins. Aku menghapusmu dari memori Mesir. Apophis berteriak. Tepian sungai meledak di sekitarnya, menelan sang ular naga dan mengisap pasir merah ke dalam pusarannya. Aku mencengkeram Sadie dan berlari menuju kapal. Desjardins jatuh berlutut karena kelelahan, tetapi entah bagaimana aku berhasil meraih lengannya dan meretnya ke tepi sungai. Bersama-sama, Sadie dan aku menaikkannya ke kapal Matahari. Ra akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya di bawah pasak kemudi. Para pelayan cahaya menggerakkan dayung, dan kami bergerak menjauh sementara sekujur daratan itu tenggelam ke dalam air yang gelap, kilasan-kilasan halilintar merah beriak di bawah permukaan. Desjardins setengah sekarat. Hieroglif-hieroglif tadi memudar di sekitarnya. Dahinya terasa panas membakar. Kulitnya sekering dan setipis kertas beras, dan suaranya berupa bisikan parau. Kutukan itu tidak akan bertahan selamanya, dia memperingatkan. Hanya mengulur waktu sementara. Kugenggam tangannya seolah dia adalah teman lama, bukan mantan musuh. Setelah bermain senet dengan Dewa Bulan, mengulur waktu bukanlah sesuatu yang kuanggap enteng. Kenapa kau melakukannya? Aku bertanya. Kau menggunakan seluruh daya hidupmu untuk menyingkirkannya. Desjardins tersenyum samar. Aku tidak terlalu menyukaimu. Tapi, kau benar. Cara-cara lama adalah satu-satunya peluang kita. Beritahu Amos apa yang telah terjadi. Dia menggapai-gapai lemah pada mantel kulit macan tutulnya, dan kusadari dia ingin melepaskannya. Aku membantunya, dan dia menekankan mantel itu ke tanganku. Tunjukkan ini kepada yang lain. Beritahu Amos. Bola matanya bergerak ke atas, dan sang ketua lektor pun meninggal dunia. Tubuhnya lebur menjadi hieroglif-hieroglif terlalu banyak untuk dibaca, kisah keseluruhan hidupnya. Kemudian kata-kata itu melayang turun ke sungai malam. Selamat tinggal, Ra bergumam. Walet sakit. Aku nyaris melupakan dewa tua itu. Dia terkulai di singgasananya lagi, menyandarkan kepala di lekukan kaitnya dan memukul-mukulkan cambuknya dengan setengah hati kepada para pelayan cahaya. Sadie menarik napas gemetar. Desjardins menyelamatkan kita. Aku tidak menyukainya juga, tapi aku tahu, ujarku, tapi kita harus terus bergerak. Apa kumbangnya masih ada padamu? Sadie menarik kumbang keemasan yang menggeliang-geliut itu dari sakunya. Bersama-sama, kami mendekati Ra. Terimalah, aku berkata kepada Ra. Ra mengerutkan hidungnya yang sudah penuh kerutan. Tidak mau serangga. Ini jiwamu. Bentak Sadie. Ambil saja, dan kau akan menyukainya. Ra tampak ketakutan. Dia mengambil kumbang itu, dan tanpa kunyana, memasukkan hewan itu ke mulutnya. Jangan. Pekik Sadie. Terlambat. Ra telah menelannya. Oh, Tuhan, kata Sadie. Apa seharusnya dia melakukan itu? Mungkin dia memang seharusnya melakukan itu.
Tidak suka serangga, gumam Ra. Kami menunggu dia berubah menjadi raja yang kuat dan muda. Namun, dia malah berserdawa. Dia tetap tua, aneh, dan menjijikkan. Dengan linglung, aku berjalan bersama Sadie kembali ke bagian depan kapal. Kami telah melakukan segala yang kami mampu, tetapi aku merasa seolah kami telah kalah. Saat kami meneruskan pelayaran, tekanan sihir terasa berkurang. Sungai tampak datar, tetapi aku bisa merasakan kami membubung dengan cepat melewati Duat. Meskipun demikian, aku masih merasa isi perutku seperti meleleh. Sadie sama sekali tidak terlihat lebih baik. Kata-kata Menshikov bergaung di kepalaku, manusia biasa tak bisa meninggalkan gua ini hidup-hidup. Ini mual akibat kekacauan, kata Sadie. Kita tidak akan berhasil, ya? Kita harus bertahan, ujarku. Setidaknya, sampai fajar. Semua susah payah itu, kata Sadie, dan apa yang terjadi? Kita membawa kembali sesosok Dewa Pikun. Kita kehilangan Bes dan Ketua Lektor. Dan kita sekarat. Kuraih tangan Sadie. Mungkin tidak. Lihatlah. Di depan kami, terowongan menjadi lebih terang. Dinding-dinding gua memudar, dan sungai melebar. Dua tiang menjulang dari dalam air dua patung kumbang emas raksasa. Di atasnya, bersinarlah kaki langit Manhattan. Sungai malam berubah menjadi pelabuhan New York. Tiap fajar baru adalah sebuah dunia baru, aku teringat perkataan ayah kami. Mungkin kita akan sembuh. Ra juga? Tanya Sadie. Aku tidak tahu jawabannya, tetapi aku mulai merasa lebih baik, lebih kuat, seakan aku telah menikmati tidur malam yang lelap. Saat kami melintas di antara kedua patung kumbang emas itu, aku menatap sebelah kanan kami. Di seberang air, asap membubung dari Brooklyn, kilatan-kilatan cahaya warna-warni dan lintasan api terlihat saat makhluk-makhluk bersayap melangsungkan pertempuran di udara. Mereka masih hidup, Sadie berkata. Mereka butuh bantuan. Kami membelokkan kapal Matahari menuju rumah dan berlayar langsung memasuki pertempuran.